Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita perumpamaan terakhir di dalam Injil Lukas, yaitu perumpamaan tentang mina. Perumpamaan tentang mina ini isinya sangat mirip dengan perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius. Pada waktu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang uang mina ini kepada orang-orang yang mengiringinya, mereka sedang berada di dalam atau di sekitar kota Yeriko. Kota Yeriko sudah dekat dengan Yerusalem, cuma berjarak sekitar 25 kilometer. Yesus sengaja berbicara tentang seorang yang mau dinobatkan menjadi raja. Karena orang-orang itu mengira bahwa kerajaan Israel akan segera terwujud kalau Yesus sudah memasuki kota Yerusalem. Dalam perumpamaan itu Yesus katakan bahwa sewaktu seorang bangsawan akan pergi untuk dinobatkan menjadi raja ke sebuah negeri yang jauh, dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Apa perintah atau instruksi sang tuan? Pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ketika dia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing.
Apa penilaian dan ganjaran yang diberikan Sang Tuan atas kinerja para hambanya itu? Sang Tuan memuji hamba yang berhasil menggandakan uang. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Sang Tuan menilai hamba-hamba yang berhasil sebagai orang yang setia dalam tugas. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan apa ganjaran yang diterima oleh para hamba yang baik dan setia itu? Mereka mendapat upah yang jauh lebih besar dari nilai 10 atau 5 mina. Mereka dianggap mampu dan layak oleh sang tuannya untuk melakukan pekerjaan yang besar, yakni dengan menerima kekuasaan atas sejumlah kota sesuai dengan jumlah hasil pekerjaan mereka. Mereka tidak menerima upah dalam wujud uang, melainkan suatu tugas. Tugas yang baru yang menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ada pula hamba yang tidak menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Hamba itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dengan uang tuannya. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia datang kepada tuannya hanya membawa kembali mina yang diperoleh dari tuannya. Ia bahkan memiliki gambaran yang negatif mengenai tuannya. Dia menganggap tuannya sebagai orang yang kejam. Dia menilai tuannya sebagai perampok yang mengambil apa yang tidak pernah ditaruhnya dan menuai apa yang tidak pernah ditaburnya. Gambaran negatif akan tuannya inilah yang membuat si hamba itu takut untuk menggunakan uang yang dipercayakan Tuan kepadanya. Lalu apa akibatnya? Hamba ini dinilai sebagai hamba yang jahat. Uang mina yang ada padanya diambil kembali. Dan si hamba itu dihukum mati bersama orang-orang yang tidak bersedia menerima Tuhan itu sebagai raja. Tuan bangsawan dalam perumpamaan itu tidak memperhitungkan berapa banyak hasil yang diperoleh hamba-hambanya, tetapi lebih menghargai bagaimana usaha dan ketekunan para hambanya itu. Yang dinilai bukan hasilnya, tetapi tanggung jawab para hamba atas kepercayaan yang diberikan. Perumpamaan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah dan para hamba itu adalah manusia. Mina adalah karunia yang sudah Allah berikan kepada manusia. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya dengan setia. Allah telah mempercayakan kepada setiap kita bakat, kemampuan, keutamaan-keutamaan, kesempatan, dan perlengkapan lain yang dapat kita gunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan kita dan sesama. Allah mengharapkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan setia dalam mempergunakan berbagai karunia dan rahmat
yang dianugerahkannya kepada kita. Demikian pula kita diajak untuk tidak menolak Yesus, tetapi menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja kita. Tuhan Yesus Sang Raja memberikan kita suatu kerajaan keadilan, kasih, dan damai. Upah kita bukanlah suatu pemberian, tetapi suatu tugas baru yang menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kita yang mengembangkan dengan baik karunia yang Allah berikan, kepada kita juga akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kita yang kurang bertekun dan menghasilkan lebih sedikit, kepada kita akan juga diberikan tugas dan tanggung jawab, namun dalam skala yang lebih kecil. Sedangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, karunia itu akan diambil dari kita dan diberikan kepada orang lain yang mau berusaha dengan setia dan bertanggung jawab menghasilkan sesuatu yang berlimpah. Mari selalu bersyukur dan mengembangkan segala karunia yang sudah Allah berikan dalam hidup kita.